Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita diberi anugerah dan kesempatan yang indah untuk bersama bersekutu dalam ibadah perjamuan kudus Minggu 4 Februari 2024. Majelis Gereja Kristen Jawa Bululor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kita semua merasakan berkat Tuhan dalam kebaktian saat ini, dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing
Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, dengan berkaca pada firman Tuhan ini nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa kita, seraya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Seiring dengan itu mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 bait pertama dan kedua. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan 32. Lukas pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan 32 yang demikian firman-Nya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat 13 yang demikian firman-Nya. Kita sanggupi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 bait pertama, kedua, dan keempat.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itu kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manusia sopan terlalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam syafat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau boleh sertai kami di dalam hari-hari kami, dan Engkau tuntun kami di dalam hari baru, di dalam minggu saat ini. Dan sekarang kami datang kehadirat-Mu karena kami mengingat akan firman-Mu, supaya kami mengingat dan menguruskan hari Sabat-Mu. Berkatilah kami dalam ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi perkenan bagi Bapa. Bapa, kalau di dalam ibadah kami pada saat ini ada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena persoalan dan pergumulan masing-masing, kira Bapak berkati. Yang baruan berat, Bapak tolong, Bapak pulihkan. Yang berada di dalam keadaan sakit, Bapak sembuhkan. Yang sedang berada di dalam kedukaan, Bapak berikan penghiburan. Yang karena kondisi fisiknya, karena masa tuanya, Tuhan selalu merawat kehidupannya. Kami berdoa untuk kehidupan kami bersama jemaat-Mu di GKJ Bululor ini, Bapak. Biarlah melalui kehidupan kami bersama jemaat-Mu di GKJ Bululor ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, jemaat dibangun, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Karena itu Bapak berkati setiap unsur jemaat, setiap pribadi yang ada, setiap pelayan Tuhan, warga gereja dari anak-anak sampai dengan orang tua, panitia, bebadan, komisi, penatua, pendeta, dan diakan, demikian juga keluarganya. Berkati sehingga dapat melakukan tugas panggilan masing-masing di dalam kehidupan bersama ini. Secara khusus Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh menetapkan arah dan tujuan kehidupan bersama kami di tahun 2024 ini melalui rapat jemaat. Kiranya Bapak berkati sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang kami rencanakan di tahun 2024 ini. Dan biarlah kami boleh
mengusahakan, membiayai segala sesuatu yang kami rencanakan ini. Secara khusus kami berdoa untuk rencana kami bersama untuk pembangunan rumah ibadah ini. Biarlah kami boleh meyakinkan diri kami untuk merenovasi gedung gerejamu ini. Kalau saat ini izin untuk merenovasi gedung gerejamu ini belum terbit, kami berdoa untuk segera terbit sehingga pembangunan dan renovasi rumah ibadahmu ini akan segera dapat kami lakukan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu, berikan kami kekuatan, kecukupan, kesehatan, sehingga rencana kami ini boleh berjalan dengan baik. Panitia, majelis gereja, segenap warga gereja, di dalam melakukan dan mendukung di dalam upaya dana dan doa untuk terwujudnya gedung gereja yang lebih lebar bagi kami ini dapat segera terlaksana. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa, sama seperti Engkau berkati kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dan berada. Kiranya Bapa berkati mereka sehingga boleh merasakan kasih Bapa seperti kami merasakan kasih Bapa. Yang berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi tahun politik untuk pemilihan presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif. Kiranya tahun politik pada saat ini boleh berjalan dengan baik, terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang baik, yang boleh bersama-sama dengan kami untuk membangun negeri ini, sehingga kembali diperhitungkan di kancah internasional seperti pada masa-masa yang dahulu. Di tengah-tengah kesusahan kami beribadah ini, Bapak, kami teringat akan saudara-saudara kami yang belum bisa merasakan kesusahan beribadah karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan maupun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun kami berkati. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menghaturkan persembahan untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nats Pangatak diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Aku menghaturkan persembahan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan iringi persembahan ini dari Kidung Jemaat 365 B, bait yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan ambil hidupku, kita akan pujikan sambil menghaturkan persembahan. Tuhan ambil hidupku. Ambil hidupku dan kuduskan bagi
memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidrahku jadi saksi janji-Mu, jadi saksi janji-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tanah kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah perjamuan kudus di bulan Februari ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dalam ibadah ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, tanggung jawab sehingga boleh melakukan tugas ini dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak menerima akan berkat Tuhan, berkat rohani melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, sehingga apapun yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap hidup kami, dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga akan menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah anggur dan roti menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Engkau layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara di antara kita yang bawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39 yang demikian firman-Nya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah di seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut sebuah survei dari generasi Z dan generasi yang lebih tua sedikit itu, memberikan kebanyakan itu lebih dari
50%. Itu memberikan pendapat bahwa di tahun 2024 ini keadaan akan lebih baik. Ya, ini juga menjadi pengharapan kita dan keyakinan kita bahwa keadaan kita ini lebih baik. Bukankah ya nyata setelah kita melewati situasi yang sulit 3 tahun belakangan ini, keadaan kita jauh lebih baik. Sayangnya di dalam keadaan yang lebih baik ini masih ada orang-orang yang berbuat tidak baik. Konflik, perpecahan, peperangan itu masih terjadi. Gak usahlah kita jauh-jauh melihat ke Gaza misalnya. Gak usahlah jauh-jauh kita melihat ke negara-negara lain. Rusia, Ukraina. Di tempat kita saja kita bisa melihat ya, banyak kejadian-kejadian baik dalam skala kecil, sporadis maupun skala yang lebih besar. Tidak usahlah kita melihat konflik antar kelompok gitu ya, atau mungkin antara aparat dengan kelompok pengacau. Ya, antara masyarakat dengan masyarakat saja itu juga ada yang belum lama ini terjadi, itu kan carok itu ya, 2 lawan berapa, lawan 4 atau lawan 10, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan lawan 10. Hebat ya, menang lawan. Jangan bilang hebat ya, enggak baik gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita justru berharap ketika ada orang yang sakit itu sembuh? Tetapi mengapa di dalam sikap dan tingkah laku kita ini kita berbuat yang tidak baik sehingga membuat orang itu tersakiti dan bahkan mengalami kematian? Saudara, di dalam masa pandemi kita ini belajar. Ketika awal-awal pandemi ada orang yang atau keluarga yang mengalami yang harus isolasi mandiri di rumah, itu ada dalam sistem Jogotongo itu ada yang setiap kali, setiap saat itu, dan bahkan mereka menjadi tidak kekurangan mengirimkan bahan untuk keluarga ini. Tetapi sekarang, apakah kita bisa belajar dari itu dan kita terapkan di dalam situasi yang lebih baik? Jika kita melihat orang lain di dalam kesulitan, apakah kita juga tergerak oleh belas kasihan kita? Atau jangan-jangan justru malah ya, kita ini menjadi penyebab kesulitan, kesusahan mereka? Saudara, berbicara tentang situasi yang sulit, berbicara tentang sakit penyakit, berbicara tentang pergumulan, bukankah itu adalah suatu hal yang semestinya, memang sudah semestinya ada di dunia ini? Karena apa? Ya karena kita ini manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga dikatakan dengan bersusah payah manusia harus bekerja untuk menghidupinya. Dikatakan dengan kesakitan wanita harus melahirkan. Bahkan dalam prakteknya jauh lebih daripada itu. Sakit penyakit, pergumulan, penderitaan itu ada. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu di dalam keadaan yang seperti itu. Tuhan ingin memulihkan manusia. Kalau kita mau melihat di dalam kitab suci, di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia, dan di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia itulah Tuhan hadir berkarya, memberikan pertolongan dan tuntunan bagi manusia supaya mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Tetapi bukan hanya supaya mendapat pemulihan yang daripada Tuhan saja, Tuhan juga memanggil manusia untuk menjadi terang.
Kalau kita mau membaca di dalam kitab Nabi Yesaya 49 ayat 6 dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, Israel dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan, tetapi sekaligus juga panggilan itu merupakan panggilan sebagai sebuah buah keselamatan, alat keselamatan bagi orang-orang lain. Tetapi Israel gagal. Nah, karena itulah Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Ia yang adalah Allah sendiri yang hadir ke dunia, menjadi sama dengan manusia, manusia yang pribadi, manusia sepenuhnya, yang bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh manusia, yang juga memiliki keterbatasan seperti keterbatasan manusia, tetapi di tengah kemahakuasaannya juga. Saudara, dan itulah yang kita lihat di dalam peristiwa Tuhan Yesus yang kita baca pada saat ini. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan bersama orang-orang Yahudi. Ia memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Ketika orang-orang kemudian datang menjadi murid-muridnya, kemudian juga ada yang memohon pertolongan supaya mendapatkan kesembuhan itu diawali dari ibu mertua Simon. Disembuhkan. Dikatakan di dalam bacaan kitab suci kita, sudah ibu mertua Simon disembuhkan, sembuh, ia lalu melayani mereka. Ini yang kadang-kadang kita lupa, saudara, bahwa kita ini diberikan berkat oleh Tuhan. Nah, kalau kita ini diberikan berkat oleh Tuhan, apa ungkapan syukur kita? Layanilah Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Ya, dengan apa yang ada, apa yang bisa kita lakukan. Enggak perlu mengada-ada dengan perhutang, enggak perlu. Tetapi dengan apa yang ada, dengan apa yang bisa kita lakukan. Suatu hal yang sewajarnya, yang semestinya, dengan tingkah laku kita yang wajar, yang tingkah laku kita yang semestinya. Tentu tingkah laku kita yang wajar, yang semestinya sebagai umat Tuhan, bukan yang wajar semestinya yang dianggap oleh orang-orang di dunia, oh lumrah zaman saiki. Tentu tidak begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus hadir, mengajar, memberikan kesembuhan dan banyak orang berbondong-bondong, kemudian suatu ketika Tuhan Yesus dicari oleh orang banyak, tetapi justru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Ketika mendengar bahwa semua orang mencari Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk menjadi juru sembuh. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk memberitakan Injil. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk memberitakan kabar keselamatan, pengampunan yang daripada Tuhan. Kehidupan umat manusia di dunia ini selumrahnya ya sewajarnya dengan segala macam pergumulannya, dengan segala macam penderitaan, sakitnya, tetapi juga dengan segala macam kesukacitaannya. Jadi fokus kita jangan hanya pada suatu hal yang susah, yang sulit, yang menderita, sakit, tetapi juga yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang di dalam perjuangan itu selalu berada di dalam penyertaan Tuhan, ya, masa sehat. Kehidupan kita itu harus berimbang. Ya itulah yang sewajarnya yang terjadi di dunia ini.
Tetapi kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk kehidupan di dunia ini. Ya, ia menyembuhkan orang. Tetapi dikatakan bahwa supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan. Dan kabar keselamatan Tuhan itu telah dinyatakannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita, yang itu akan kita peringati melalui sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kedatangan Tuhan Yesus itu juga bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Ia hadir ke dunia ini pada waktu itu ketika ia menyembuhkan ibu mertua Simon dan orang banyak. Ia hadir di dalam kemahakuasaannya, tetapi juga dengan kemanusiaannya. Ia bisa menyembuhkan, ia bisa mengusir setan. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah manusia juga yang dalam tanda kutip dalam keterbatasannya. Ia perlu hadir di tempat-tempat yang lain juga. Supaya melalui hadirnya ke tempat-tempat lain itu ia juga menjangkau orang-orang lain. Jadi kehadirannya bukan hanya untuk ibu mertua Simon, bukan hanya untuk orang-orang yang saat itu berduyun-duyun datang untuk meminta kesembuhan, tetapi untuk orang-orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang kemahakuasaannya itu telah nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Keselamatannya itu untuk semua orang. Semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Dan saudara dan saya itu adalah orang-orang yang telah berdosa dan bertobat. Orang-orang berdosa yang telah bertobat, yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita. Orang berdosa ini yang telah bertobat dan percaya kepadanya. Tetapi ingat, sama seperti bangsa Israel, kita dipanggil terlalu sedikit hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit bagi kita yang kalau hanya untuk menjadi hamba Tuhan, hanya beribadah, hanya berdoa untuk diri kita sendiri saja. Tetapi kita dipanggil, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan kelumrahan kita. Kelumrahan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan apa yang bisa kita lakukan sama seperti ibu mertua Simon yang melayani sesudah menerima kesembuhan. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, melayani kehendaknya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan di tempat kita bekerja, di tempat kita bergaul, di rumah, bersama-sama dengan tetangga kita, kepada setiap orang yang dipertemukan dengan kita, dengan sikap tutur kata kita, perbuatan kita. Apa saja yang bisa kita lakukan, tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berhutang untuk itu. Karena kepada kita telah diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sama seperti Tuhan Yesus ketika hadir di tengah-tengah kemahakuasaannya, tetapi juga dalam keterbatasannya, melalui segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di tengah-tengah keterbatasan kita, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam prakteknya, di dalam kehidupan bersama kita di gereja, ya tentu sinergisitas, koordinasi, melakukan dengan cara bergotong royong itu yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya ya bisa menjangkau semua.
karena kita ini memiliki keterbatasan. Pelayanan kepada Tuhan itu bukan hanya dilakukan oleh penatua, pendeta, dan diaken, tetapi juga dilakukan oleh semua orang supaya menjangkau semuanya. Komisi-komisi, panitia-panitia, pebadan, bahkan setiap pribadi-pribadi yang ada di gereja itu dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah. Hanya orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sajalah yang mampu melakukan tugas panggilan ini. Hanya orang yang merasa telah menerima berkat Tuhan sajalah yang mampu melakukan ini. Ibu mertua Simon mampu melakukannya itu karena ia merasa bahwa ia telah diberkati oleh Tuhan. Tetapi Israel gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa karena mereka merasa bahwa memang sudah semestinya mereka itu menerima berkat Tuhan. Karena mereka merasa memiliki hak istimewa sebagai bangsa yang istimewa dibandingkan bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka gagal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan rendah hati menghayati bahwa kita ini telah menerima dari Tuhan. Apa yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita selama di dunia, kehidupan nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga mulia, itu karena pemberian, bukan karena usaha kita. Nah, orang-orang yang demikianlah yang mampu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat keselamatannya. Orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan melalui perkaranya Roh Kudus di dalam hatinya, mau membuka diri untuk pertolongan Roh Kudus sehingga bisa melihat segala sesuatunya dalam terang kuasa Roh Kudus, bahwa semua orang dipakai oleh Tuhan. Semua orang yang percaya itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatannya. Bisa melihat bahwa semua orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatannya itu memiliki keterbatasan. Karena itu perlu bekerja sama, bergotong royong untuk membangun kehidupan bersama ini menjadi kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berkemenangan. Berkemenangan itu bukan sekedar supaya orang-orang menjadi Kristen. Ya, sama seperti yang terjadi, bukan sekedar Tuhan Yesus hadir itu bukan sekedar supaya orang-orang itu menjadi sembuh, tetapi supaya semua orang memperoleh keselamatan. Apakah melalui kekristenan ada keselamatan? Ya, itu yang kita yakini. Tetapi tidak setiap orang yang mengaku beragama Kristen itu akan mendapatkan keselamatan. Sama seperti Israel. Israel diselamatkan, tetapi tidak setiap orang Israel diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dan di dalam sakramen perjamuan kudus ini ada saudara tamu perjamuan kudus, yaitu Ibu Rukiem dari GKJ Sambi Robyong Gunung Kidul. Kami persilakan berdiri. Di luar ya, GKJ Sambi Robyong. Mungkin barangkali yang dimaksud GKJ Pugeran, Pandan Sumberjo, itu bertempat di Dusun Sambi Robyong. Barangkali yang dimaksud dari GKJ Pugeran. Dan saudara-saudara yang diundang untuk duduk di seputar meja perjamuan adalah Bapak Andreas Ari Mularso, Ibu Romdona, Bapak Lukas Lius, Bapak Andreas Ngatijo, Ibu Wasita Andreas Ngatijo, Ibu Markus Sulio, Ibu Sri Mariati, Ibu Surono Hati Purwanto, Ibu Ruth Wulan, Saudara Yova Febrian, Saudara Gurit Indra Purnama, dan Saudara Yusuf Fernando. Nanti saudara-saudara yang diundang untuk duduk di seputar meja perjamuan, kami persilahkan untuk maju ke seputar meja perjamuan. Kami persilahkan. Bapak Andreas Ali Mularso, Ibu Romdona, Bapak Lukas Lius, Bapak Andreas Ngatijo, Ibu Wasita Andreas Ngatijo, Ibu Markus Sulio, Ibu Sri Mariati, Ibu Surono Hati Purwanto, Ibu Ruth Wulan, Saudara Yova Febrian, Saudara Gurit Indra Purnama, dan Saudara Yusuf Fernando. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan itu adalah alat untuk pemeliharaan iman, sarana untuk memelihara iman kita yang didasarkan pada perintah Tuhan Yesus sendiri. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, sakramen perjamuan itu mengingatkan kita pada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tentang kedudukan kita sebagai orang percaya yang adalah anggota keluarga Tuhan, dan yang ketiga tentang kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan. Sebelum kita ikut makan dan minum dalam perjamuan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman yang ada di depan ini
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan kembali ke tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita mendengarkan firman-Nya, ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 bait pertama sampai dengan yang ketiga, sambil kita mengaturkan persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Persembahan perjamuan kudus kita aturkan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Kalau 3 bait ini belum selesai, persembahan dilanjutkan dengan iringan musik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap
Mari kita aturkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Boleh berkati kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih kami boleh ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Berkatilah sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi cara bagi Tuhan memelihara kami, dan boleh menjadi cara bagi Tuhan untuk mengutus kami menjadi alat keselamatan. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan kudus, persembahan perjamuan kudus. Bapak kuduskan, Bapak terima sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Berkatilah majelis jemaat-Mu di dalam mengelola persembahan ini. Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di depan Bapak, dan ajar kami semua sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, melanjutkan segenap sisa hidup kami serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa. Rumah ibadah-Mu Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah-Mu ini, Bapa berikan kekuatan, kesehatan, kecukupan. Melalui kami semua Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita berbaharui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang undurlah dari ibadah ini dengan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh